lagi kita berjumpa dalam pelajaran informatika untuk kelas 7. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Lanjutan dari materi kita pada minggu lalu, yaitu komputer sebagai perangkat informatika. Nah, apa saja yang ada di dalam komputer itu? Salah satunya adalah perangkat keras. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perangkat-perangkat keras komputer serta fungsi-fungsinya. Oke, untuk itu silahkan disimak video yang berikut, lalu dipahami. Selamat menyaksikan. Perangkat keras. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat dan mempelajari materi ini, kamu diharapkan yang pertama mengenal perangkat keras komputer. Jadi nantinya kamu sudah harus tahu mana saja yang disebut perangkat-perangkat keras komputer. Kamu juga harus tahu yang mana bagian-bagian dari perangkat keras itu, bagian-bagian komputer. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari perangkat keras yang ada di dalam komputer itu, komponen-komponennya. Baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu CPU, perangkat keras CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU memiliki fungsi untuk mengelola perintah yang diberikan oleh user, sehingga CPU sering disebut dengan prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer, pengendali dari kerja komputer itu. Ada dua fungsi dari prosesor. Yang pertama, ALU, prosesor sebagai ALU, yaitu Arithmetical Logical Unit, berfungsi untuk mengolah data berupa perhitungan. Jadi ketika kita menggunakan misalnya belajar Excel, bagian prosesor yang bekerja di sana adalah bagian ALU-nya. Sementara yang kedua adalah CU atau Control Unit, di mana Control Unit ini bekerja ketika kita misalnya menghidupkan pertama kali komputer, bekerja misalnya kita mengetik di Word, dan misalnya ketika kita main game juga. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh dari prosesor buatan Intel. Jadi pada umumnya komputer akan memasang prosesor Intel atau AMD. Merek-merek dari prosesor ada Qualcomm, ada Intel, ada AMD. Kita lanjut. Yang berikutnya, yang kedua adalah motherboard, perangkat keras motherboard. Gambar dari motherboard bisa kita lihat di sebelah kiri ini. Inilah gambar motherboard. Jadi apa sih motherboard itu? Kalau kita lihat sekilas, mungkin semacam alat-alat atau komponen elektronika yang ada di dalam televisi. Mari kita bahas. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS atau Basic Input Output System, lalu chipset, pengatur koneksi input-output, RAM, memori penyimpanan data sementara, PGA, yang berhubungan dengan grafis, selanjutnya prosesor dan kartu-kartu yang lain seperti PCI dan ISR. Motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC karena pada motherboard lah semua komponen PC akan disatukan. Bentuk motherboard seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer
Motherboard mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Ini adalah contoh sebuah motherboard. Ini agak besar gambarnya, bisa kamu lihat. Lalu yang ini adalah prosesor. Ini bagian komponen grafis. Misalnya kita mau menghubungkan ke proyektor, ke monitor. Ini adalah port USB. Misalnya kita mau memasukkan flash disk, di sinilah dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah memori. Handphone biasanya akan ada di dalamnya memori. Dan handphone juga ada RAM. Beda memori eksternal, beda memori yang internal. Jadi internal itu ada dua, penyimpanan dan RAM. Jadi yang kita bahas di sini adalah bagian RAM-nya, bagian memorinya. Memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Ini adalah gambar dari RAM komputer. RAM, Random Access Memory. ROM, Read Only Memory. RAM berasal dari singkatan Random Access Memory, yaitu memori tempat penyimpanan data sementara ketika saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsinya mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. ROM singkatan dari Read Only Memory, perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip atau memori semikonduktor. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai sifat yang mirip. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang beberapa perangkat keras komputer. Silahkan kamu buat rangkumannya di catatan. Lalu kerjakan tugas ataupun soal yang sudah saya berikan. Itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa.